Selamat datang kembali di video tutorial Golang untuk pemula. Jadi di video ini kita akan belajar tentang function lanjutan. Oke, jadi kita akan belajar tentang anonymous function dan juga function closure. Jadi di sini saya akan buat satu function baru. Misal saya buat func say hello seperti ini. Kemudian fungsi ini menerima satu parameter nama string. Di dalam sini saya akan ngeprint fmt println hello, misal hello nama. Nah, jadi di sini yang perlu saya jelaskan bahwa fungsi adalah sebuah tipe. Jadi kita bisa memasukkan fungsi ini ke dalam sebuah variabel. Jadi normalnya kita memanggil fungsi kan seperti ini. Kemudian kita masukkan parameternya jika ada. Misal tentang kode. Ini saya jalankan. Go run main.go. Oke. Nah, untuk fungsi hello ini kita bisa memasukkan ke dalam sebuah variabel atau mereferensikan function say hello ke variabel. Misal di sini saya buat satu variabel a. Kemudian saya referensikan fungsinya. Jadi cuma mereferensikan tanpa memanggil fungsi. Jadi di sini saya letakkan say hello seperti ini. Jadi tanda kurung yang ini artinya kita langsung memanggil fungsi. Nah, sedangkan tanpa tanda kurung seperti ini, kita akan mereferensikan fungsi hello ke variabel a. Nah, untuk menjalankan fungsi say hello yang sudah kita referensikan ke variabel a, maka kita cukup melakukannya dengan cara seperti ini. Jadi a, kemudian kita tambahkan parameternya. Misal seperti ini, saya jalankan go run main.go. Oke, jadi ini sama halnya dengan kita memanggil yang ini. Hanya saja yang ini kita mereferensikan function say hello ke variabel a. Seperti itu. Oke, jadi fungsi ini adalah sebuah tipe. Oke, di bawah sini saya akan buat sebuah anonymous function. Jadi anonymous function adalah sebuah fungsi tanpa nama. Misal di sini saya buat anonymous function. Misal b sama dengan, nah di sini kita langsung memanggil keyword func seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan parameternya jika fungsi yang kita buat menerima parameter. Misal parameternya nama seperti ini, string tipenya. Kemudian di dalamnya saya mengeprint nama. Oke, kemudian untuk memanggilnya b buka kurung seperti ini dan masukkan parameternya jika ada. Tes misal. Oke, yang ini saya komen. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, ini adalah sebuah anonymous function karena tidak memiliki nama. Oke, ini contoh lainnya. Kita akan membuat juga sebuah anonymous function namun mereturn nilai. Misal saya buat di sini tes 3. Kemudian func seperti ini x. Ini menerima satu parameter dalam bentuk integer dan akan mengembalikan hasil juga dalam bentuk integer. Jadi return x misal x kali 5 seperti ini. Kemudian saya panggil tes. Misal saya mau kali 5 kali 5 seperti ini. Jadi go run main.go. Sorry. Ini saya print fmt println tes 5. Oke, ini saya komen. Saya jalankan ulang go run main.go. Oke, ini contoh lain dari sebuah anonymous function. Oke, di sini saya akan buat contoh fungsi yang menerima parameter dalam sebuah fungsi. Jadi nanti parameter ini berbentuk func seperti itu. Jadi di sini saya buat misal func my func seperti ini, atau tes sajalah, func tes, kemudian tes 2 untuk parameternya. Nah, ini menerima parameter dalam bentuk func. Oke, dan ada parameter dalam bentuk integer seperti ini. Kemudian func ini akan nge-return satu hasil dalam bentuk integer. Oke, seperti ini. Nah,
Jadi untuk fungsi yang kita buat ini menerima satu parameter dalam bentuk function. Oke. Nah, function yang kita terima ini dia memiliki satu parameter dengan tipe integer dan juga mengembalikan hasil dalam bentuk integer. Misal di sini saya print fmt println test 2 seperti ini. Kemudian saya masukkan angkanya, misal 5. Karena di sini bisa teman-teman lihat dia menerima satu parameter dalam bentuk integer. Oke. Ini saya tes jalankan, saya tes panggil di bawah. Di sini. Kemudian saya masukkan satu buah function karena parameter dari fungsi tes ini menerima dalam bentuk function. Oke, jadi yang ini saya masukkan ke sini. Oke, ini saya komen. Ini saya komen, saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan hasil 25 karena ini ketika kita memasukkan 5 di dalam parameter function test ini, yang ini, maka 5 ini akan dikalikan dengan 5 yang ada di sini. Jadi itu sama halnya dengan kita memanggil fungsi yang ini. Jadi kita memasukkan parameter yang 5, kemudian akan dikalikan dengan 5. Oke. Kira-kira seperti itu kenapa hasilnya bisa jadi 25. Oke. Selanjutnya kita akan membuat satu contoh function closure. Jadi function closure dia memiliki akses ke variabel global dan juga ke variabel fungsi induknya dan ke variabel dia sendiri. Oke, mungkin agak membingungkan. Ini saya akan langsung buat satu buah fungsi closure. Jadi di sini saya buat contoh function closure. Oke, misal di sini saya buat my_fun seperti ini. Kemudian untuk fungsi ini akan menerima satu parameter nama dalam bentuk string. Nah, kemudian untuk returnnya dia akan mengembalikan dalam bentuk fungsi. Jadi di sini kita buat fun seperti ini. Oke, kemudian kita return fun. Oke, di sini saya akan ngeprint fmt println nama. Oke, jadi yang dimaksud dengan function closure mempunyai akses ke induknya, artinya nama ini scope-nya ada di function luar yang ini kan, namun dia punya akses ke yang luar ini. Nah, seandainya dia juga menerima sebuah parameter, maka dia juga punya akses ke parameter dia sendiri. Oke, jadi dia punya akses ke scope induknya atau fung induknya, dan juga dia punya akses ke parameter dia sendiri. Misal kita punya variabel di luar ini, var x misal. Nah, untuk closure ini juga punya akses ke var x yang ini. Jadi untuk function closure ada 3 akses yang dia miliki. Jadi yang paling luar, yang global ini. Kemudian yang dari scope induknya, fungsi induknya, kemudian yang dari dia sendiri. Oke, ini saya teruskan membuat ininya function closure. Oke, ini udah selesai ya. Sekarang saya akan coba panggil fungsinya. Oke, di bawah sini ini saya komen. Oke. Saya buat komen function closures. Oke, ini saya panggil fungsinya. Kemudian saya masukkan parameternya, misal test. Nah, ini jika saya jalankan, go run main.go, maka saya tidak akan mendapat hasil apa-apa. Kenapa? Karena fung dari my_fun ini mengembalikan sebuah fungsi. Oke, jadi sekarang kita mendapatkan hasil dalam bentuk fungsi, namun kita tidak melakukan apa-apa terhadap kembalian dalam sebuah fungsi tersebut. Oke, jadi sekarang tanda kurung biasa ini kita tambah lagi seperti ini. Ini untuk fungsi luarnya, kemudian ini untuk closure yang ada di dalam sini, yang ini. Oke, ini saya jalankan ulang. Go run main.go. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan hasil tes. Oke, nah ini mungkin agak aneh, jadi silahkan teman-teman praktekkan langsung supaya lebih bisa dipahami. Oke, ini juga bisa saya masukkan ke sebuah variabel, misal c my_fun seperti ini.
tentang kode. Oke, kemudian yang C ini dalam bentuk function karena kembalian dari yang ini. Oke, jadi sekarang saya tinggal panggil C seperti ini. Saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, di sini saya mendapatkan hasil tentang kode. Oke, di sini saya buat satu lagi contoh function closure yang menerima parameter. Function closures dengan parameter. Oke, misal di sini saya buat myFun2 seperti ini. Nah, untuk yang luarnya akan menerima parameter angka 1, angka 2, tipenya integer. Kemudian akan mengembalikan sebuah fungsi yang menerima parameter integer seperti ini, dan juga mengembalikan hasil dalam bentuk integer. Oke, jadi fungsi luar menerima dua parameter, angka 1 dan angka 2. Kemudian untuk closure-nya atau return yang kita kembalikan dalam bentuk fungsi juga menerima satu parameter dalam bentuk integer. Oke, ini saya langsung buat biar lebih paham. Jadi return func ini adalah closure. Nah, ini di sini kita menerima satu parameter. Maka di sini kita harus buat misal angka 3 seperti ini, tipenya integer, dan di sini mengembalikan satu hasil dalam bentuk integer. Maka di sini pun kita harus buat integer seperti ini. Ini saya return angka 1 misalnya dikali angka 2, kemudian ditambah angka 3. Oke, jadi angka 1 dan angka 2 adalah parameter yang kita terima dari fungsi luarnya. Oke. Kemudian untuk parameter angka 3 kita terima dari fungsi closure-nya yang ini. Ini saya tes jalankan. Misal di bawah sini, ini saya komen dulu. Ini saya panggil misal 2 dikali 2 seperti ini. Kemudian ditambah 2 misal. Sekarang saya jalankan go run main.go. Oke, ini kita tidak mendapatkan hasil apa-apa karena kita di sini mereturn hasil. Oke, di sini kita baru sekedar memanggilnya, namun kita tidak melakukan apa-apa dengan hasilnya. Jadi di sini saya tampung ke dalam variable d. Di sini saya print fmt println d. Oke, go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan hasil 6. Karena 2 dikali dengan 2 sama dengan 4, kemudian ditambah dengan 2. Jadilah 6. Oke. Nah, jika seandainya saya tidak menulis ini, yang bagian terakhir ini, maka di sini saya panggil D seperti ini. Kemudian saya masukkan parameternya 2. Jadi sama seperti yang contoh di atas ini. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, saya mendapatkan hasil 6. Oke. Selanjutnya saya juga contohkan sebuah fungsi yang akan langsung tereksekusi. Jadi di sini saya buat misal func seperti ini, func menerima sebuah parameter nama string. Di sini saya akan ngeprint nama seperti ini. Nah, kemudian fungsi ini akan langsung tereksekusi dengan cara kita memanggil seperti ini. Oke, jadi ada tanda kurung biasa seperti ini. Kemudian saya masukkan parameternya. Nama misal tentang kode. Oke, ini saya jalankan go run main.go. Oke, ini saya mendapatkan hasil nama tentang kode. Jadi ini sama halnya seperti kita menulis yang ini ataupun yang ini. Hanya saja ini kita memasukkan ke dalam sebuah variable, kemudian kita panggil seperti ini. Nah, sedangkan yang ini kita tidak memasukkan ke dalam sebuah variable. Yang ini kemudian kita langsung memanggilnya. Jadi langsung memanggil fungsi yang kita buat ini. Seperti itu. Nah, jika kita tidak menerima parameter, misal seperti ini, maka ini saya kosongkan. Oke, jadi yang ini kita gunakan untuk memanggil sebuah fungsi. Jadi kalau teman-teman lihat, hampir di semuanya saya menggunakan kurung yang seperti ini. Oke, sampai di sini tutorial tentang fungsi lanjutan. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang differ di sebuah fungsi.